Kita hormati sambutan dari Ketua Posmi, Ibu Yanti, KMTH. Oh, Ibu. Iya, sambutan dari KMTH yaitu Ibu Yanti. Ibu Yanti, saya namanya juga Yanti, tapi yang mau sambutan lebih Ibu Yanti. Ya, kepada Ibu Yanti kami persilahkan. Mbak Yanti Pinanggi, mungkin teman-teman belum tahu nggih, KMTH itu beliau ini yang PMI yang sudah lulus sarjana hukum. Jadi lawyer nggih. Jadi kita perlu bangga, PMI itu di Hongkong ada yang berpendidikan tinggi. Alhamdulillah penasehat dari Majelis Hidayatul Ihsan. Jadi konsultan hukumnya dari Majelis Hidayatul Ihsan. Jadi kenapa Majelis Hidayatul Ihsan itu semua? Karena kita itu biar sadar hukum. Nggih. Ya ini. Jelas cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Munawir. Munawir siapa tadi? Kemudian yang kami hormati Ustadz Joko Taruk yang akan mengisi acara pada pengajian pagi hari ini. Tidak lupa yang kami hormati juga Ibu Diah dan juga panitia dan serta Majelis Hidayatul Ihsan yang telah mengundang saya di acara pagi hari ini. Gemeter saya ada di depan ibu-ibu jamaah pengajian. Saya ini jarang ikut pengajian kan gitu. Nyantai. Jadi saya pribadi berterima kasih sekali dari Majelis Hidayatul Ihsan mempercayakan saya menjadi konsultan hukumnya di majelis untuk membantu teman-teman yang mengalami masalah, yang mengalami ketidakadilan terhadap hak pekerja migran di Hong Kong, dan juga banyak sekali curhatan dari teman-teman tentang problem rumah tangga teman-teman pekerja migran. Saya tahu teman-teman pekerja migran di Hong Kong ini sudah bekerja siang malam, kalau bahasa Jawanya sirah digawe sikil, sikil digawe sirah gitu ya. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa sendiri karena kita di sini banyak temannya. Nah, teman-teman dari Hidayatul Ihsan dan juga majelis pengajian itu sering datang ke kami sharing tentang permasalahan rumah tangga. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Saya ini sering dikasih julukan sama teman-teman PMI ini konsultan perceraian. Malah ada yang pernah bilang ketemu saya di kos WB itu kan Mbak Yanti makelar perceraian. Saya tidak masalah apapun sebutannya selagi saya bisa membantu teman-teman. Saya tidak pernah dalam berkonsultasi saya tidak pernah memungut biaya, saya tidak pernah meminta uang tip dan lain-lain, kecuali kalau permasalahan teman-teman itu ada di Indonesia dan butuh pengacara, itu sudah beda cerita, betul nggak? Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Hujan-hujanan, tadi ada yang ragu mau datang apa enggak gitu ya, hujan, terus taifung gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Lahir batin ya. Kalau yang sehat lahirnya saja kan batinnya nggak sehat juga nggak enak kan gitu. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya kenalan dulu. Nah, udah panjang sekali ternyata belum kenalan. Iya. Teman-teman, saya adalah Marianti, tapi teman-teman di Hong Kong biasanya panggil saya Mbak Yanti, Mbak Yanti KMTH. Jadi nanti kalau misalnya ketemu saya di jalan, tolong ya saya dipanggil atau say hello ya. Biasanya kalau ketemu saya itu pada nyubit. Udah ini ya, karena iya. Enggak Mbak, ini overload, bukan gemoy lagi, sudah overload ini. Jadi teman-teman, saya akan senang sekali karena katanya kan banyak saudara, banyak
rezeki. Jadi kalau kita ketemu di jalan, kita saling sapa, insya Allah rezeki akan lancar. Amin. Kesempatan pagi ini saya diminta sama Bu Dia untuk memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini tidak ingin punya masalah, betul? Tapi kadang masalah itu kan datangnya ujuk-ujuk. Tidak kita minta, tidak direncanakan, dan biasanya masalah itu datang tidak sesuai dengan prediksi BMKG, benar gitu? Jadi kadang-kadang tiba-tiba baru tadi malam ada yang telepon saya nangis-nangis. Jadi saya ditelepon hanya untuk mendengarkan dia menangis. Dan itu sering sekali seperti itu. Saya tidak masalah karena kadang teman-teman ini apalagi ibu-ibu ya, kalau udah nangis sudah lega hati nih. Jadi nggak apa-apa, telepon saya nangis, saya suruh dengerin nangis, tak dengerin Bu sampai selesai. Terus habis itu biasanya dia baru sudah selesai nangis, saya tanya, gimana Mbak, mau cerita apa sudah selesai nangisnya gitu kan. Udah selesai gitu, terus dia cerita ternyata suaminya kabur, menikah lagi tanpa sepengetahuan dia kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang banyak sekali dialami oleh teman-teman pekerja migran karena kita di sini jauh istilah zaman sekarang itu LDR gitu ya. LDR apa artinya? Mau kan? Long distance relationship itu artinya adalah hubungan jarak jauh. Jadi kalau hubungan jarak jauh tanpa komunikasi yang bagus, tanpa dasaran iman yang bagus, saya yakin godaannya luar biasa. Ada yang sudah pernah mengalami? Sudah. Banyak. Selain masalah perceraian, banyak juga yang sudah bercerai dengan suaminya tapi bingung anaknya mau ikut siapa. Itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Tapi tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Percayalah, saat teman-teman punya masalah, Tuhan itu sudah memberikan kita masalah itu sudah dengan jalan keluarnya. Tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Itu ya teman-teman. Jadi misalnya ada teman-teman yang butuh konsultasi, butuh bantuan hukum, butuh perlindungan, silahkan nanti bisa tanyakan ke Bu Dia, nomor saya insya Allah dengan senang hati. Oh sekarang aja, oh ya, dicatat nomor WA-nya saja ya. Ayo kita belajar, dicatat nomor WA-nya. Ini pakai telepon saya pakai WA saja karena nomor saya masih nomor Indonesia. Plus 62 81 215 58 0020. Oke, tak ulangi pelan-pelan. Saya kan lemah lembut. Nek pas gini aja tapi. Oke, plus 62 81 215 58 0020. Atau yang ibu-ibu yang trendy ini pakai Facebook bisa juga di Facebook saya. Di sana juga banyak sekali pelajaran atau pengertian dan pengetahuan tentang pekerja migran Indonesia dan perlindungan. Facebooknya nama saya Yanti Marianti, jadi Facebooknya sama. Jadi dimanapun mencari saya, bahkan diketik di Google itu nanti bisa muncul nama saya di sana. Gampang kok nyari saya. Apalagi udah gede nih segini ya. Udah segini pasti nyari di mana. Dan sering juga kita berkegiatan di KJRI. Jadi misalnya pas ketemu di KJRI itu biasanya saya sering di sana. Nanti tanggal 22 kita juga ada seminar kesehatan mental juga di KJRI. Gitu. Iya, ada foto saya. Iya, saya dari Semarang, Jawa Tengah. Ada yang dari Semarang, Jawa Tengah? Wah, banyaknya. Purwodadi dekat saya, perbatasan Semarang Salatiga. Koleri Kendal ya. Purwodadi, Gubuk gitu ya. Oh, banyak sekali ternyata yang dari Jawa Tengah. Jauh sendiri.
Teman-teman mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan sedikit satu atau dua pertanyaan selain di rumah saya ya, nanti kalau mau kirim parcel ke rumah langsung nggak apa-apa. Alamat ya, alamat. Ada yang mau ditanyakan sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan? Ada yang mau tanya satu pertanyaan? Satu pertanyaan saja karena waktu. Ada yang mau tanya? Masalah ketenaga kerjaan bisa juga nanti sebenarnya hari ini dari Apnaker Bu Tantri seharusnya datang juga ya, nanti tanggal 20 lah. Biar kadang teman-teman kan kena interminit, hak-haknya itu ada yang bingung ya kalau di interminit hak-haknya apa, ada yang nggak paham kalau punya kontrak tapi nggak dipelajari, gurti deleh netok neng tas, padahal kontrak-kontrak itu banyak yang hak-hak kita dan hak-hak majikan. Nanti insya Allah ya kedepannya tanggal 20. Siap, terima kasih. Mungkin kalau misalnya kalau masalah rumah tangga kan nggak mungkin ya ditanyakan di sini, nanti WA saja. Iya, Mbak E langsung senyum-senyum. Ketoro mana ada masalah. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa punya nilai manfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menyambung silaturahmi kita. Kita mungkin nanti di acara Hidayatul Ihsan nanti kita akan sering ketemu. Jadi jangan bosen ya kalau lihat saya. Iya. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Beda ya Yanti ini sama yang inti.